Shalom anak-anak. Ayo, apa kabar semuanya hari ini? Ya, kakak percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, karena Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita, memberikan kita kekuatan dan juga sukacita. Nah, hari ini semua sudah siap untuk bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah bersama-sama. Kita duduk yang manis, menghormati Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari berseru bersama, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari pagi ini adik-adik kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Nya. Terima kasih untuk anugerah-Nya. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap berkat-Nya dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan baru, dengan berkat baru di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kami pada pagi hari ini. Kami mulai menerima sukacita dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih ada sukacita buat setiap kita pada pagi hari ini. Iya, kita percaya sukacita terbesar kita ialah ketika kita bertemu dengan Yesus. Baik, kita bersama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sukacita bertemu Yesus. Sukacita Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam hidup kita. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mohon Roh Kudus untuk memimpin, menolong setiap kita supaya kita memahami akan firman Tuhan. Ku buka hatiku. Ku ingin mencari
kami dengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami, dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin kami untuk kami memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang perjalanan Paulus dan Barnabas ketika mereka ada di Listra. Nah, tentunya anak-anak tahu ya, Paulus dan Barnabas seringkali melakukan perjalanan mengelilingi kota ke kota untuk mereka bisa memberitakan tentang Injil Kristus, ya, menceritakan tentang Yesus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan juga tentang kenaikannya ke surga. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, bersaksi terus, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21, ya. Di situ diceritakan tentang Paulus dan Barnabas ketika mereka ada di Listra. Nah, anak-anak, waktu Paulus dan Barnabas ada di Listra, di sana mereka sedang memberitakan Injil tentang Kristus. Ada seseorang yang lemah kakinya, ya, dia lumpuh sejak lahir, dan saat itu dia mendengar tentang Tuhan Yesus, ya, mendengar tentang Tuhan Yesus melalui Paulus. Nah, waktu Paulus melihat orang yang lumpuh ini, Paulus melihat bahwa orang ini memiliki iman dalam dirinya, dan Paulus yakin bahwa orang ini bisa sembuh. Maka Paulus berkata kepada orang itu, ya, berdirilah tegak di atas kakimu, ya. Dan kemudian orang itu melonjak berdiri, ya. Lalu dia berjalan kian kemari dengan menggunakan kedua kakinya. Wah, luar biasa ya. Tuhan melakukan mujizat melalui Paulus sehingga orang lumpuh ini bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Nah, ketika orang-orang di Listra melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, karena orang-orang di daerah sana mereka masih menyembah kepada dewa-dewa, nah lalu mereka menyangka bahwa Paulus dan Barnabas adalah jelmaan daripada dewa itu, ya, sehingga mereka bisa melakukan mujizat. Nah, mereka melihat Barnabas sebagai dewa Zeus dan Paulus sebagai dewa Hermes, ya. Kemudian mereka ingin melakukan persembahan, ya, melakukan persembahan kepada Paulus dan Barnabas saat itu. Ya. Diceritakan datanglah imam, ya, imam dari dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota. Dia kemudian membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang untuk apa? Untuk bisa mempersembahkan korban kepada rasul-rasul itu. Nah, waktu Paulus dan Barnabas melihat itu, ya, kemudian mereka mulai berkata kepada orang banyak, bukan, kami bukan dewa, ya, kami bukan dewa. Kami justru ingin menceritakan dan menyadarkan kepada kalian untuk kalian menyembah Tuhan yang benar, ya, bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang sudah menciptakan semua manusia, dan kalian harus menyembah Tuhan yang benar itu, ya. Jangan menyembah kepada dewa-dewa yang ada. Nah, pada akhirnya orang-orang banyak itu kemudian sadar, ya, mereka sadar adik-adik bahwa ternyata memang Paulus dan Barnabas adalah orang biasa. Apalagi saat itu kemudian datang orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada Paulus dan Barnabas, dan kemudian mereka mulai menghasut orang banyak dan berkata, oh ini orang-orang gak benar, ini kalian gak usah percaya sama dia, ya.
mereka kemudian melempari Paulus dan Barnabas dengan batu, ya, dilempari, akhirnya sampai Paulus dan Barnabas sudah terlihat tidak berdaya, bahkan mereka menyangka bahwa mereka sudah mati. Tetapi sesungguhnya Paulus dan Barnabas belum mati, ya, mereka masih hidup. Mereka kemudian menyeret Paulus dan Barnabas keluar kota karena menyangka bahwa mereka sudah mati. Tapi mereka belum mati, ya. Hari itu mereka kemudian kembali ke kota dan keesokan harinya mereka bersama-sama berangkat ke Derbe. Nah, anak-anak, kisah Paulus dan Barnabas mengajar kepada setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita mau terus bersaksi, ya. Bersaksi terus. Nah, apa itu bersaksi, Kak? Aku nggak ngerti bersaksi itu apa. Nah, bersaksi itu menceritakan tentang kasih Tuhan, ya. Berbicara tentang kasih Tuhan melalui apa? Melalui kata-kata dan juga melalui perbuatan. Kata-kata yang baik yang menceritakan tentang Yesus, dan juga melalui perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama. Nah, bagaimana, ya? Karena kita sekarang hidup di zaman yang seperti ini, ya. Apalagi sekarang kita nggak bisa keluar rumah, kita cuma boleh ada di dalam. Nah, bagaimana dengan keadaan pada sekarang ini, ya? Keadaan zaman sekarang ini, ya, keadaan hari-hari ini. Sekarang kan kita nggak bisa keluar rumah tuh, hanya boleh ada di dalam rumah, nggak boleh keluar-keluar, ya, hanya ada di dalam rumah. Nah, anak-anak mungkin kalian bertanya-tanya, gimana Kak aku bisa bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah keadaan seperti ini? Kan aku hanya boleh ada di dalam rumah, nggak boleh keluar-keluar rumah. Gimana aku bisa bersaksi tentang Kristus? Nah, kakak punya solusinya. Tada! Apa ini? Iya, handphone. Siapa yang setiap hari main handphone? Nah, kan? Kalian pasti setiap hari mainan handphone atau HP ini, ya. Bukan cuma 1 jam, 2 jam. Siapa yang mainan HP sampai 5 jam satu hari? Bahkan mungkin ada 7-8 jam. Luar biasa, ya. Sampai nggak makan kali, ya, nggak minum, nggak bantuin orang tua. Nah, hari ini kakak mau mengajar kalian untuk bisa belajar bersaksi terus melalui handphone kalian. Nah, anak-anak yang punya handphone pasti di dalamnya ada WhatsApp, kemudian mungkin ada yang punya Facebook, Instagram, terus apalagi Twitter dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi di dalam HP kalian ini untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, gimana caranya? Misalnya waktu kalian buat status di handphone, ya, jangan buat status-status yang nggak baik, ya, tapi buat status-status yang menceritakan tentang kasih Tuhan, ya. Misalnya buat status begini, terima kasih Tuhan, aku bersyukur hari ini aku bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Nah, contohnya seperti itu. Atau mungkin kita bisa buat status juga, misalnya gambar makanan, it's okay, nggak apa-apa, tapi ada tulisannya, misalnya terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini, ya. Atau mungkin ada banyak hal baik yang bisa kalian ceritakan di dalam handphone kalian, sehingga itu bisa dibaca, didengar oleh orang lain, dan mereka diberkati. Ketika orang lain diberkati, maka kalian sudah menjadi saksi. Nah, tentunya ada pengalaman yang sama juga seperti Paulus dan Barnabas, di mana ada orang yang bisa menerima kesaksian kita, tetapi ada juga orang-orang yang tidak bisa menerima kesaksian kita. It's okay, ya, enggak apa-apa.
Yang penting kita melakukan tugas kita untuk terus menceritakan tentang kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, atau melalui handphone kalian juga kalian bisa share tentang firman Tuhan, tentang ayat-ayat Alkitab yang kalian dapat setiap hari. Kalian bisa share itu melalui handphone kalian. Itu juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian, juga buat teman-teman kalian yang membaca dan mendengarnya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama bagaimana Paulus dan Barnabas dipakai oleh Tuhan ketika mereka mau bersaksi terus. Nah, hari ini mari kita juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang siap untuk bersaksi terus. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan memberikan ayat hafalan buat kalian ya. Ayat hafalan kita minggu ini di dalam Mazmur 118 ayat 17b. Mazmur 118 ayat 17b. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, Mazmur 118 ayat 17b, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, semua pasti bisa ya. Hari ini kakak akan tunggu kalian 5 orang pertama yang bisa voice note ayat hafalan hari ini akan mendapatkan hadiah spesial dari kakak-kakak guru ya. Jadi ayo hafalkan ayat hafalannya bersama dan segera kirimkan lewat voice note yang ada di WhatsApp grup sekolah minggu ya. Kita tunggu. Nah, kita bersyukur hari ini untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Ya, Tuhan memberkati setiap kami, menolong setiap kami, sehingga kami menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif, saksi-saksi Kristus yang mau senantiasa menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang lain. Memberkati kami saat-saat ini dalam kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong kami sehingga kami menjadi anak-anak yang senantiasa menyukakan hati Tuhan, dan juga menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat di mana saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, dan Tuhan memberkati.